Tak pernah terbayangkan oleh dua orang wanita dalam perjalanan tugas mereka untuk melakukan sensus penduduk di daerah Nagpur, India, malah menjadi momen-momen paling mengerikan dalam hidup mereka. Gimana enggak, salah satu rumah yang mereka kunjungi untuk sensus itu terletak sangat terpencil di distrik Kubala. Rumah itu pun menjadi satu-satunya rumah yang berdiri di sana. Tidak ada tetangga, akses jalan yang sulit, serta dikelilingi area hutan dan pesawahan yang luas. Tidak hanya itu saja, yang lebih mengerikannya lagi, mereka pun harus menjadi tamu bagi keluarga misterius, aneh, dan mencurigakan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang terjadi di daerah Nagpur, pedalaman India. Seperti apa ketegangannya? Langsung aja kita mulai. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang petugas PLN yang sedang mengecek listrik di suatu desa terpencil di pedalaman India. Bisa kita lihat sejauh mata memandang hanya terlihat padang rumput yang luas seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saat petugas PLN itu kehabisan air minum, dia pun berencana untuk meminta air ke sebuah rumah besar yang ada di hadapannya. Karena di area tersebut hanya ada satu-satunya rumah dan jauh dari keramaian. Dia berjalan menuju rumah itu lalu mengetuknya. Dari dalam muncullah seseorang yang belum diketahui. Kemudian terdengar suara teriakan seorang wanita yang seperti tampak kesakitan. Adegan beralih kepada seorang wanita yang bernama Anuja. Dia baru saja pindah ke kota itu hingga membuat dia jauh dari keluarga dan tunangannya. Terlebih sebentar lagi Anuja akan menikah. Sebenarnya tunangan Anuja keberatan jika dia bekerja apalagi di luar kota, karena tunangannya pikir tidak ada yang mengurus untuk persiapan pernikahan mereka. Namun Anuja tidak mendengarkan tunangannya, sebab menjadi seorang guru bahasa Inggris dan geografi merupakan cita-citanya. Jadi ketika ada panggilan untuk mengajar, dia langsung menerima tawaran itu. Di keesokan paginya saat Anuja di sekolah, ayahnya menelpon. Sang ayah marah karena Anuja tidak mau mendengarkan perkataan dari tunangannya untuk berhenti bekerja. Tak ingin terlambat di hari pertamanya masuk kerja, lantas Anuja pun bergegas ke kantor. Di sana ada seorang pria bernama Joshi menghampiri dan menyambut serta berkenalan dengan Anuja. Diketahui Joshi mengajar mata pelajaran matematika, sedangkan Anuja mengajar bahasa Inggris dan geografi. Joshi berkata, jika Anuja membutuhkan sesuatu jangan pernah sungkan untuk memberitahunya. Namun Anuja yang sudah memiliki tunangan pun merasa risih dengan SKSD Joshi. तुम्हाला काही सुद्धा कधी मदत लागली ना, म्हणजे तुम्हाला दिवस रात्री कधी. Ketika Anuja sedang mengajar, tiba-tiba datang seorang pria dengan membawa surat dari pemerintah. Isi surat tersebut bahwa Anuja mendapat tugas untuk melakukan sensus penduduk. Pak Kepsek menugaskan Anuja dipasangkan dengan Joshi. Tentu saja Joshi senang, namun tidak dengan Anuja. Dia merasa tidak nyaman dan risih dipasangkan dengan Joshi. पार्टनर आहेत अमोल जोशी. Dia lantas meminta dipasangkan dengan guru lain sesama wanita. Seorang wanita bernama Neha mengajukan diri untuk dipasangkan dengan Anuja. Sebelum berangkat, mereka melihat peta daerah yang akan dikunjungi. Mereka pun akhirnya berangkat menuju desa Borda dan Maholi karena di sana ada 35 rumah yang belum didata. Selesai mengerjakan sensus di daerah Borda dan Maholi, mereka berdua berangkat menuju distrik Kubala. Sesuai catatan data yang mereka miliki, di sana hanya ada satu rumah. Karena jaraknya lumayan jauh dan melewati hutan, Neha pun mengatakan, "Sudahlah, kita lewati saja rumah itu. Tulis saja tidak berpenghuni." Tapi Anuja yang memiliki integritas menolak ide tersebut. Meski jauh, dia akan tetap mendatangi satu rumah itu untuk melakukan sensus. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya mereka sampai di rumah yang dimaksud. Beberapa kali Anuja mengetuk pintu, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Neha sempat berpikir mungkin saja penghuni sebelumnya sudah pindah, tapi Anuja belum menyerah. Dia mencoba mengetuk pintu itu lagi. 2 minutes
Di saat akan kembali, tiba-tiba hujan turun dan mereka mencoba mengetuknya lagi. Namun kali ini ada seorang wanita yang membukakan pintu. Anuja menjelaskan maksud tujuannya datang dan dia meminta sedikit waktunya. Wanita itu hanya bisa diam sambil tersenyum. Dia menoleh ke arah belakang beberapa kali, seolah ada seseorang yang ditakutinya. मैडम दरवाजा खोलो ना। अरे मैडम। Ternyata wanita tersebut dalam keadaan hamil tua. Keadaan ini benar-benar mencekam. Terlebih dia selalu tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di sana Anuja melihat goresan luka di leher wanita misterius itu. Anuja bertanya siapa namanya. Wanita itu menjawab bahwa dia bernama Prerna. Merasa curiga karena Prerna selalu menoleh ke belakang, lantas dia menanyakan berapa orang yang tinggal di rumah ini. Di rumah ini ada dirinya, ibu, seorang pria tukang masak bernama Bola, dan dia. Dia itu siapa, ucap Anuja. Tapi Prerna bingung mau jawab apa. Dia hanya bisa diam. पूरा नाम? रीना। आपका नाम? घर में कितने लोग हैं? अम्मा, मैं, भोला, वो। Anuja bertanya lagi, apakah ini anak pertamamu? Prerna menjawab tidak, ini bukan anak pertamaku. Anakku yang lain telah mati. Prerna menjawab itu sambil menoleh ke belakang. Anuja yang tidak paham dengan jawaban dari Prerna lantas menanyakan apa maksudnya telah mati. Mereka keluar, menangis sebentar dan kemudian mereka mati, ucap Prerna. आपका पहला बच्चा है? वो इधर लिखना पड़ेगा कितने बच्चे हैं। बच्चे तो मर जाते हैं, मतलब? थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते, बाहर आते हैं। सब? हाँ। Saat akan bertanya lagi, tiba-tiba obrolan mereka terhenti karena ada seorang nenek datang menghampiri mereka. Nenek itu menanyakan maksud tujuan mereka datang. Mereka menjawab bahwa kami datang untuk menghitung sensus, karena setiap 10 tahun pemerintah menghitung populasi penduduk di negara ini. Setelah itu mereka pun pamit pulang. Si nenek memperhatikan mereka dengan tatapan jahat. Di luar sana mereka berpapasan dengan seorang pria aneh. Sebelum berangkat, Anuja memfoto rumah itu dari kejauhan. Setibanya di sekolah, Neha yang melihat motor kakaknya terparkir bergegas untuk menemuinya. Lalu kakak Neha pun marah-marah. Dia mengira Neha mengambil pekerjaan tambahan di luar sekolah. Di sini kakaknya mengancam Neha, apabila hal itu terjadi lagi, maka Neha akan selamanya tidak boleh bekerja. Di malam harinya, Anuja yang mulai bosan karena tunangannya selalu marah-marah pun akhirnya mengalihkan perhatian dengan melihat beberapa foto di galeri ponsel. Secara tidak sengaja dia menemukan foto rumah yang sempat diambil gambarnya tadi siang. Singkatnya, 2 minggu kemudian saat Anuja sedang makan siang dengan Neha, dia mengajak Neha untuk pergi ke rumah Prerna. Karena menurutnya rumah tersebut seperti ada sesuatu yang janggal. Orang-orangnya aneh semua. Bisa saja Prerna merupakan korban kekerasan mereka. Terlebih saat itu dia melihat bekas luka di lehernya. Awalnya Neha menolak, namun karena Anuja terus memaksa, akhirnya dia pun bersedia ikut mengantar Anuja ke rumah itu. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang pria aneh yang waktu itu berpapasan dengan mereka. Diketahui dia bernama Bola. Bola tampak begitu senang melihat mereka kembali datang. Dia lantas menyuruh mereka agar masuk ke dalam rumah. अंदर आइए ना, वो दरवाजा में तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए. Di dalam rumah, si nenek tampak mengacukan mereka berdua. Anuja bertanya di mana Prerna. Pertanyaan itu dijawab oleh Bola bahwa Prerna sedang sakit. Si nenek yang diketahui bernama Laila pun menyuruh agar Bola pergi dari hadapan mereka. एक बार मिल सकते हैं? बोला ना उनकी तबीयत थोड़ी.
Tiba-tiba muncullah seorang pria parubaya bernama Ghanshyam yang juga merupakan pemilik rumah tersebut. Laila menjelaskan bahwa ada 4 orang yang tinggal di rumah itu selama 25 tahun. Namun suasana mendadak mencekam saat Anuja mempertanyakan bayi yang dikandung Prerna. Neha menduga bayi itu sudah dilahirkan. में कितने लोग हैं? 4। 20-25 साल हो गए। डिलीवरी तो हो गई होगी ना अब तक? Setelah itu mereka berdua pergi untuk pulang. Namun baru saja sampai di halaman, tiba-tiba hujan turun lagi. Laila berteriak meminta mereka untuk berteduh mengingat hujannya sangat deras. Tapi anehnya, yang awalnya si nenek ini cuek, sekarang mendadak jadi ramah, bahkan mempersilahkan mereka untuk masuk. Neha yang tidak ingin basah kuyup pun lantas menerima tawaran itu. तो भीग जाओगी। थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश बहुत ज्यादा है। इतनी बारिश में नहीं जा पाएंगे। Di dalam rumah mereka berdua diajak makan bersama dan terlihat juga ada Prerna di sana. Hingga menjelang malam hujan di luar belum juga reda. Si nenek menyarankan agar mereka berdua untuk menginap saja. रुक जाओ। Bola pun menunjukkan kamar mereka. Di dalam kamar, Anuja melihat sebuah gudang berdinding seng dengan sedikit penerangan. Dia mulai merasa ada sesuatu yang janggal, namun mereka tidak ada pilihan lain karena waktu itu hujan masih sangat deras. Ketika sedang mengobrol, mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. तेरे घर पे Yang ternyata Bola datang untuk mengantarkan air minum sambil menatap Neha penuh dengan omes. Neha berpura-pura sedang menelpon kakaknya. सुबह आऊंगी ना मैं। Bola yang mendengar hal itu muncullah niat jahat. Dia menganggap jika mereka sedang berbohong. Kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Bola lantas meminta izin kepada Ghanshyam untuk menggadabah salah satu dari mereka, karena jika terjadi sesuatu pasti tidak ada yang tahu keberadaan mereka sebab berbohong itu tadi. Namun Ghanshyam tidak memperbolehkan meski Bola memohon sambil menangis. Jadi Bola ini memanggil Ghanshyam dengan sebutan Baya. Baya ini kalau dalam bahasa Hindi artinya kakak laki-laki. भैया किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो लोग किधर है। घर पे झूठ बोल के आइए। जाए भैया, जाए भैया, भैया जाए। भैया किसी को कुछ नहीं मालूम। भैया लड़कियां बहुत छूटी है। जाओ भैया, भैया जाओ भैया, भैया जाओ, जाओ भैया, जाओ भैया। Malam pun semakin larut. Anuja yang tidak bisa tidur lantas melihat keluar jendela. Tiba-tiba dia melihat Ghanshyam yang sedang menuju ke suatu tempat. Dia ternyata pergi ke gudang entah mau apa. Anuja terus memperhatikan Ghanshyam. Sontak Anuja pun terkejut saat melihat seperti ada sesosok jasad di gudang itu. Tentu saja hal itu membuatnya panik. Dia kemudian membangunkan Neha dan mengajaknya untuk kabur dari sana. Ketegangan pun terjadi. Ketika sampai di pintu keluar, Neha sempat ragu untuk melangkah, mengingat kondisi di luar sangat gelap, terlebih melewati jalanan setapak yang sama sekali tidak ada penerangan. Keduanya pun mengendap-endap pergi ke gudang untuk memastikan apakah yang Anuja lihat benar-benar jasad. Jika itu benar, maka Neha mau untuk diajak kabur malam ini juga. Bermodalkan senter HP di tangannya, Anuja pun terkejut saat melihat potongan jari dan seorang pria memegangi kakinya.
Keduanya histeris berlari kabur menuju hutan. Secara tidak sengaja ponsel milik Anuja terjatuh di kubangan air, dan di saat itu juga suara hewan-hewan buas semakin mendekat yang membuat keduanya semakin ketakutan. Anuja meminta Neha untuk menggunakan ponselnya sebagai penerangan, akan tetapi ponsel milik Neha tertinggal di dalam kamar. Tidak ada pilihan lain, mereka pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil ponsel Neha, tapi semua itu sia-sia. Ponsel milik Neha kehabisan baterai. Anuja pun berencana pergi saat matahari terbit. Dia meminta maaf kepada Neha karena dia telah mengajaknya kembali ke rumah itu lagi. Sembari menunggu fajar tiba, mereka berdua berbincang cukup lama. Di keesokan harinya mereka berdua terbangun karena mendengar suara Laila sedang membaca Alkitab. Bola yang melihat mereka berdua pun bergegas mengikutinya. Dia menyarankan agar mereka sarapan terlebih dulu. Anuja sempat mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Thank you. Ketika mereka sudah berada di atas motor, ternyata si nenek tadi malam tahu jika mereka pergi keluar dan tentu sudah melihat si korban yang berada di dalam gudang. Ghanshyam yang awalnya tidak ingin berbuat jahat, tapi setelah tahu mereka sempat pergi ke gudang, akhirnya berlari mengejar mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkatnya mereka berdua tertangkap dan dibawa ke ruang bawah tanah. Neha meminta untuk dibebaskan. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun masalah ini. Namun mereka tidak menggubris ucapannya. Bola yang sudah tidak tahan ingin menggadabah salah satu dari mereka pun meminta izin kepada Ghanshyam, tapi Laila menyuruhnya bersabar agar kedua wanita itu istirahat sebentar. चाय भैया भैया अब तो हाँ बोल दो ना टूट जाने दे फिर जाना जाके पानी उबाल ले. Mendengar Neha yang terus berteriak, Bola pun diperintahkan untuk merebus air dan menyiramkannya melalui celah pintu. Neha berteriak kepanasan. Dia menyalahkan Anuja atas semua ini. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Naru, yakni kakaknya Neha, mencari keberadaannya di kontrakan milik Anuja. Secara kebetulan tunangan Anuja pun datang untuk mencari Anuja. Karena sudah 2 hari tidak ada kabar, bahkan mereka hampir berkelahi karena Naru menyangka Anuja telah menyembunyikan adiknya. Untungnya si pemilik kontrakan melerai mereka berdua. Di ruang bawah tanah, Anuja baru menyadari jika Prerna bukanlah istri Ghanshyam, melainkan seperti mereka, orang yang disekap selama ini. Dia juga menemukan beberapa bukti bahwa anak-anak yang dikandung Prerna semua dihabisi di dalam ruangan bawah tanah tersebut. Anuja pun geram mengetahui kelakuan mereka. Dia berniat untuk menjebak agar Ghanshyam datang. Kemudian dia bersembunyi sambil membawa pemukul. Ghanshyam yang kesal karena mereka terus mengetuk pintu, akhirnya dia turun membawa cambuk ditemani oleh Bola. Rencana mereka berdua pun akhirnya gagal dan malah mendapat cambukan sebagai peringatan agar mereka tidak berani macam-macam lagi. Malam pun telah tiba. Laila menyuruh Bola untuk memberi makan gadis-gadis itu. Di sana Bola kemudian menyuapi Neha. Awalnya Neha mau, namun dia menolak setelah suapan ketiga. Tentu saja hal itu membuat Bola marah dan langsung menghajarnya. Setelah Bola pergi, Anuja mencari sesuatu untuk melepaskan tangannya yang terikat. Di sana dia melihat sebotol oli bekas dan menumpahkannya. Setelah oli itu tumpah, Anuja melumuri tangannya agar licin.
Di sudut ruangan, Anuja melihat sebuah terowongan yang sepertinya terhubung keluar. Mereka berdua pun merangkak mengikuti arah terowongan tersebut. Anuja yang masih penasaran dengan seorang pria yang berada di gudang pun lantas menghampirinya. Dan ternyata guys, pria tersebut adalah petugas PLN yang ada di awal film. Anuja melepaskan ikatan rantainya. Dia berjanji akan segera kembali untuk mencari bantuan. Di waktu yang bersamaan, Naru datang untuk menanyakan kepada Ghanshyam tentang keberadaan dua orang wanita. Namun Bola menjawab, kami tidak melihatnya. Ketika Naru akan pergi, secara tidak sengaja dia melihat gantungan tas milik adiknya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia pun kembali dan menanyakan Neha adiknya dengan nada marah. Neha yang sedang bersembunyi tiba-tiba keluar berteriak memanggil kakaknya. Naru menoleh ke arah Neha. Namun yang terjadi, sedangkan Ghanshyam mencari keberadaan Anuja. Di lantai atas, Prerna memberitahu Ghanshyam di mana Anuja bersembunyi. Dia berusaha mengejar Anuja, namun kakinya ditahan oleh petugas PLN itu, dan pria itu tewas setelah diajar oleh Ghanshyam. Ghanshyam terus mengejar Anuja hingga dia tertangkap kembali setelah menemui jalan buntu. Setelah mendapat izin dari Ghanshyam, Bola pun membersihkan diri bersiap untuk melakukan hal yang tidak pantas dengan Neha. Anuja yang melihat kebiadaban mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Terlebih saat itu dia harus kehilangan secuil telinganya oleh Ghanshyam. Nah, mulai dari sinilah Anuja berencana untuk membalaskan semua ini. Malam berikutnya, Anuja membakar sapi yang mereka anggap sesembahan. Betapa sedih dan hancurnya Ghanshyam saat melihat hal itu. Dia kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Bola. Bola yang tidak terima lantas mengejar Anuja sambil membawa golok. Dia tidak sadar jika ini sebagian dari rencana Anuja. Ketika Bola berjalan mencari Anuja, tiba-tiba dari belakang Anuja menghajarnya menggunakan besi, hingga Bola pun tewas saat itu juga. Sementara di sisi lain, Prerna memberi segelas air untuk Neha. Di sini Neha memohon agar dia dibantu kabur dari tempat tersebut. Prerna takut jika Ghanshyam marah. Dia menjelaskan bahwa Ghanshyam adalah ayah kandungnya. Mengetahui hal itu, Neha pun syok. Prerna menceritakan bahwa ibunya dihabisi oleh Ghanshyam beberapa tahun yang lalu. Ketika hari mulai terang, Anuja dan Neha bertemu kembali. Neha kemudian menceritakan bahwa Ghanshyam adalah ayah kandung dari Prerna. Di sini Anuja tidak bisa membayangkan selama puluhan tahun Ghanshyam telah melahirkan putrinya sendiri, bahkan sampai hamil berkali-kali. Anuja benar-benar murka. Dia tampak tidak terima dengan apa yang dilakukan Ghanshyam selama ini. Merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya, Ghanshyam pun mencarinya sampai ke lantai atas. Tiba-tiba dari belakang Anuja memukulkan tongkat ke arah pria itu, namun dia berhasil menghindar. Anuja sempat terpojok sebelum akhirnya dia membalikkan keadaan. Sisi lain, Neha yang ingin membantu Anuja dikejutkan oleh si nenek dari bawah. Nenek itu berhasil melukai kaki Neha. Secara tidak sengaja sabit yang dipegang Neha menancap tepat di leher si nenek, hingga dia pun tewas.
Ghanshyam yang berlumuran darah didorong oleh Anuja dari lantai atas. Merasa kurang puas, Anuja pun turun dan langsung menggoroknya tepat di hadapan Prerna. Mereka berdua tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Akhir kisah dijelaskan bahwa Prerna selama ini telah memiliki 8 anak dari ayah kandungnya sendiri. 7 diantaranya telah dan 1 orang lahir dalam keadaan meninggoy. Bola dan Ghanshyam telah menghabisi 13 orang. 9 diantaranya telah diperkaos oleh Bola. Korban pertama adalah Savitri, yang juga merupakan ibu dari Prerna. Hanya saja Anuja dan Neha yang selamat.